Baik. Kenapa Allah itu nyiptakan malaikat kok tidak diurus sendiri gitu ya? Kenapa Allah ngutus para rasul, para nabi kok tidak langsung kasih petunjuk hidayah masing-masing langsung jadi baik begitu? Maka Allah Ta'ala itu nyiptakan alam itu melalui yang namanya setelah alam ini jadi ada yang namanya sunnatullah. Hukum yang Allah Ta'ala itu buat. Bukan Allah yang membutuhkan, siapa membutuhkan para malaikat ini, tidak, Allah tidak pernah ada rasa butuh. Jadi kalau kita bahas Tuhan harus diingat dan diikat dengan kalimat qiyamuhu binafsihi, bahwa dia berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ada sifat tanzih di situ. Allah itu suci dari rasa butuh kepada yang lain. Allah itu tidak membutuhkan kepada apapun. Lantas, mengapa Allah Ta'ala kalau dia memang tidak membutuhkan kepada apapun, kenapa kemudian dia ciptakan malaikat beserta yang makhluk-makhluk yang lain? Termasuk kita-kita. Kan sebenarnya kalau kita mau pakai dalam filsafat itu ada namanya nafsi question ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nakal. Allah rekan langgeng ya gitu. Aslinya kan, wong dia dulu sendirian, ngapain ruwet-ruwet nyiptakan saya sama kamu yang pada akhirnya tidak taat gitu. Ngapain dia ciptakan manusia, ngapain dia ciptakan jin dan seterusnya yang akhirnya tidak taat kepada dia, ngapain itu semua dia lakukan misalkan. Ya sama dengan itu. Jadi yang membutuhkan kepada para malaikat ini adalah sisi kemakhlukan. Jadi makhluk yang lain yang membutuhkan kepada malaikat ini. Contoh, dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israel itu turun ke bumi untuk ngambil tanah. Ngambil tanah, ada yang tanah liat, ada yang tanah tembikar, ada yang lumpur, itu kemudian dipadukan. Siapa yang melakukan itu? Adalah malaikat. Loh, kenapa kode Allah Ta'ala sendiri? Allah itu tidak bisa bersentuhan dengan makhluk. Karena dia berbeda dengan makhluk. Jadi kalau Allah langsung yang pegang tanah itu akan hancur. Nggak ada sesuatu pun yang bisa menerima Allah Ta'ala tadi. Makanya ibarat lampu ini, oh lampu ini bagus, saya langsung tancapkan ke PLTU sana. Iya, bukan hidup, ngefong itu jadinya. Jadi yang membutuhkan malaikat siapa? Kita, makhluk yang lain ini yang membutuhkan malaikat. Karena Allah Ta'ala tidak butuh itu semua. Jadi Allah Ta'ala itu berada di luar alam semesta beserta isinya. Tetapi, itu kemudian, kalau berada di luar alam semesta gimana Ustaz? Dia kan tidak butuh tempat. Dia ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Jadi ini yang kita pahami. Dia ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Terus kita mau memahami dia dengan akal yang terikat oleh waktu dan tempat, jelas tidak mungkin. Kalau hanya pakai akal. Karena akal ini kan dimensinya dohir, pakai waktu dan tempat tadi. Maka Allah ngasih perangkat kepada kita yang disebut dengan hati. Makanya alat pada manusia yang Allah Ta'ala berikan kan ada 6 untuk mengetahui itu. Alat pengetahuan kita kan ada 6. Pertama adalah panca indera. Jadi 5 panca indera kita, mata, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, pencium. Kemudian yang kedua naluri. Kalau pada binatang namanya insting. Kalau sudah lapar otomatis sambil piring, centong dan sebagainya itu naluri. Itu tidak perlu dikontrol pakai akal itu, nggak perlu.
Itu naluri semua. Jadi ketika ada hal yang membahayakan, kita otomatis lompat. Itu naluri, sama dengan binatang itu. Kan kita ini kalau dalam ilmu mantik kita disebut dengan manusia itu adalah al-hayawanun natik, binatang yang berbicara. Itu bahasa ilmu mantik. Kemudian yang ketiga rasio, baru yang namanya akal. Yang keempat itu adalah hati. Yang keempat itu hati. Hati itu apa? Yang biasanya kita gunakan untuk merasa. Akal untuk berpikir. Kalau hati itu untuk merasa. Nah, orang sekarang yang tidak dipakai, yang dipakai hanya tiga. Panca indera, makanya semuanya sibuk dengan casing. Karena apa? Karena yang dipakai panca indera. Jadi pakaian bagus, kendaraan bagus, rumah bagus dan sebagainya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan politik loh. Nanti karena saya bilang bagus, nanti ada hubungannya dengan politik. Tidak ada ini. Jadi ya mapan lah, obe lah. Jadi baju mapan dan sebagainya gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Nah maka baru yang keempat, rasa itu, hati itu untuk merasa. Yang kelima, imajinasi. Itu alat di dalam pikiran kita yang Allah Ta'ala berikan untuk bisa membayangkan sesuatu yang berada di luar kemampuan akal. Contoh, kalau kita tidak punya imajinasi, kita ini tidak akan percaya kepada mungkar dan nakir yang lagi wawancara orang mati di kuburan itu. Ketika ada orang talqin, man robbuka. Bayangan kita kan membayangkan seseorang yang lagi duduk diinterogasi itu. Lah itu imajinasi namanya. Yang bisa membantu kita untuk yakin bahwa oh benar ternyata di alam barzah itu ditanya oleh dua malaikat. Itu imajinasi. Baru yang keenam namanya intuisi. Intuisi itu ilham kalau bahasa kewalian. Jadi kalau bahasa ilmiah itu namanya intuisi. Jadi panca indera, naluri, rasio atau akal untuk berpikir, kemudian hati untuk merasa, imajinasi untuk membayangkan, dan terakhir adalah intuisi. Jadi dari ini semua yang bisa memahami Allah Ta'ala itu hanya rasa dan intuisi itu. Yang bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Baik, jadi itulah mengapa Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Kesimpulannya, makhluklah yang butuh kepada para malaikat karena Allah itu tidak bisa bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan makhluknya. Jadi harus ada yang namanya perantara. Baik, kemudian ini ada pertanyaan atau yang lain masih di situ. Baik, kalau tidak ada yang di live ini, bagaimana agar kita bisa menghilangkan hasrat buruk, tapi kitanya selalu terjerat hasrat itu dari lingkungan sekitar. Oh, ini lingkungannya yang salah berarti. Cara menghilangkannya, apakah kita harus mempunyai guru rohani? Kita ini kan lebih sering menyalahkan yang di luar kita, bukan lihat ke dalam. Jadi ketika terjadi ketidaknyamanan, kita tunjuk orang lain. Jangan lupa 3 jari yang lain itu nunjuk ke dalam. Kalau kita, oh itu Ustaz yang salah, berarti 2 ke depan. Yang 3 ini 1, 2, 3 ke diri kita sendiri. Nah maka bagaimana menjerat hasrat itu? Kita tanya hasrat itu lahirnya dari mana, munculnya dari apa? Nah, oh hasrat itu ternyata munculnya dari pikiran. Pikiran itu dari mana? Karena sering lihat. Apa iya jenengan pengen HP Apple kalau nggak pernah tahu HP Apple tuh kayak apa? Dan kelebihannya apa? Dia kan pengen. Apa pengen jenengan kepada pakaian bagus ketika tinggalnya di tengah hutan, tidak ada akses apapun informasi pakaian yang dipakai yang ada? Sudah. Makanya tambah banyak referensi, manusia itu tambah bingung. Tambah banyak pikirannya, tambah banyak hasratnya.
Termasuk kalau orang mau cari jodoh, referensinya terlalu banyak, pengen yang A, B, C, D, E, ada tak menemu. Kenapa? Jangan pakai standarnya sendiri, pakai standarnya Allah Ta'ala. Jadi referensi itu tidak dibutuhkan kecuali dalam penelitian ilmiah, bikin tesis, bikin skripsi, itu butuh referensi. Kalau dalam hidup jangan. Karena banyak pikiran itu akan memperbanyak keinginan. Lihat orang lain memiliki sesuatu yang bagus, kita pengen juga. Kenapa bisa pengen? Karena kita lihat, karena kita tahu, oh kalau punya itu enak kayaknya. Pengen juga akhirnya. Berarti gimana? Kenapa si A itu punya, kita juga pengen. Karena yang dimakan oleh si A dan kita itu sama. Sehingga ada ketersambungan di situ kemudian. Kenapa kalau kita kemudian saya ngajak ghibah jenengan juga langsung mau, saya juga langsung oke. Kenapa? Karena circle-nya sama. Jadi jangan pernah menyalahkan lingkungan. Oh, lingkungannya salah. Tidak. Dulu ketika perang salib itu, pada saat dinasti Abbasiyah itu diserang oleh Mongolia, apa katanya para ulama pada masa itu? Ya kamu kan yang ngundang mereka. Pemimpin kita, apalagi pemimpinnya modelnya pemimpin demokrasi kayak hari ini. Ya, kualitas pemimpin kita kan beliaunya adalah orang di antara kita juga. Ya kalau ingin pemimpin seperti para nabi, bagaimana kemudian jadilah kita seperti Umar, jadilah kita seperti Sayyidina Ali, jadilah kita seperti Sayyidina Abu Bakar. Maka pemimpinnya nanti Kanjeng Nabi. Dulu kan pernah ditanya ketika terjadi konflik Siffin itu. Wahai Ali, wahai menantu Rasulullah, kenapa sekarang ini kok gini? Konflik aja adanya. Kok di zaman Nabi tidak gitu? Iya, di zaman Nabi pengikutnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan saya juga dan yang lain. Sekarang pimpinannya saya, pengikutnya kamu, padahal gitu. Ya artinya apa? Artinya bahwa circle itu dibentuk oleh kita sendiri yang menjadi bagian dari circle itu tadi. Makanya hasrat dan keinginan itu munculnya dari situ, dari pikiran-pikiran yang banyak referensi tadi, sehingga memunculkan keinginan. Nah, kalau dalam dunia tasawuf, itu kemudian muncul yang namanya istilah uzlah atau khalwat. Jadi mengasingkan diri 40 hari, tidak berinteraksi dengan sesama manusia, hanya zikir, sholat, dan seterusnya gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi dengan berkhalwat dan tirakatlah kalau bahasa kita demikian. Kemudian apakah kita harus mempunyai guru rohani? Jelas. Wong orang mau belajar nyetir saja harus ada pemandunya di sebelahnya. Apalagi ini urusan ruh yang kita sendiri juga nggak kenal dengan ruh kita. Ini barang fisik. Seorang calon dokter saja ketika dia koas harus didampingi juga oleh seorang dokter. Dia ketika masih calon. Apalagi ini urusan jiwa, urusan ruh, jelas harus memiliki itu. Apakah guru ruhani itu harus seorang mursyid? Iya. Apa sih mursyid? Orang yang mampu menunjuki ruhani kita, batin kita kepada Allah Ta'ala. Apakah harus bertarekat? Tidak. Tidak harus bertarekat. Tetapi harus ada amaliyah-amaliyah zikir yang bisa kita rutinkan secara istiqomah melalui bimbingan dari seorang guru. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengundang wali? Ucapnya aman. Bagaimana cara kita mengundang wali untuk datang pada diri kita sebagaimana kisah Syekh Mutawalli Sya'rawi yang menjadi murid dari gurunya yang sebelumnya pernah bertemu. Baik. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi kan memang dididik dari dalam mimpi oleh gurunya selama 3 tahun. Ketika ada undangan ke Maroko itu baru beliau ketemu secara zohiron.
Gimana caranya kita ngundang? Ya bukan ngundang sebenarnya. Jadi bagaimana kita kemudian dianggap layak untuk menjadi murid dari seorang wali, pasti sang wali itu akan datang pada kita. Gitu. Jadi bagaimana kita melayakkan diri untuk menjadi seorang murid. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum beliau lahir, Kanjeng Nabi itu sudah datang pada ayahnya, Syekh Abi Soleh itu. Syekh Abi Soleh Jangki itu beliau sudah didatangi Rasulullah. Kamu akan menjadi ayah dari seorang anak yang anakmu itu akan dikaruniai keistimewaan sebagai ahli ibadah oleh Allah Ta'ala. Berapa hari kemudian datang para nabi mengucapkan selamat ketika mendekati hari kelahirannya. Jadi orang-orang hebat itu biasanya sudah diceritakan dulu sebelum beliaunya itu lahir. Dan itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa dihadiri bahkan mau berkunjung kalau wali beneran ya, kalau mau berkunjung ke seorang wali saja, jika kita memang tidak punya jatah untuk bertemu, tidak bisa. Tidak bisa. Mau diakali seperti apapun, tidak bisa. Pasti tidak akan ketemu. Kenapa? Kita belum layak. Kita tidak layak. Nah, berarti hati kita masih banyak kekotoran. Masih banyak, apa namanya, penyakit-penyakit yang harus kita sembuhkan, yang harus kita sucikan. Makanya, kalau Syekh Mutawalli Sa'rawi itu adalah seorang Grand Syekh di Al-Azhar yang memang dari sisi ibadah dan sebagainya beliau sudah luar biasa. Tinggal penyempurnaan ruhaninya melalui apa namanya? Melalui gurunya tadi. Dan banyak kisah-kisah kewalian yang ada di kitab-kitab klasik itu bagaimana seorang murid yang kemudian menjadi wali juga. Contoh, Ibnu Arabi itu adalah anak ruhani dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Syekh Ali itu tidak punya jatah anak. Akhirnya disuruh riyadhah. Disuruh riyadhah selama 40 hari. Baca Yasin 40 kali setiap malam. Setelah 40 hari, datanglah kembali lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus Syekh Abdul Qadir bilang, ayo kamu duduk berhadapan punggung dengan saya. Jadi maturan apa ya? Tua tubuh kick gitu. Gini. Akhirnya setelah itu kamu nanti akan punya anak. Dan ingat, jasmani dia anakmu, tapi ruhani dia adalah anakku. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya beliau kemudian bisa punya anak laki-laki Syekh Ali itu. Jadi dari kecil memang beda sudah. Orang-orang yang dicalonkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi walinya atau menjadi wakilnya seperti itu. Baik, mungkin ini sudah jam 10.